Nah, kemudian eh, kita bisa lihat lagi bahwa katoda itu, kenapa katoda itu jadi muatannya negatif sebenarnya? Karena katoda itu dihubungkan sama kutub negatif dari arus listrik. Makanya katoda itu disebutnya muatannya pada elektrolisis itu jadinya negatif, ya kan? Kalau di sel volta dia positif. Sedangkan di Iya. anoda gitu juga, kalau di sel volta dia negatif, di sini jadi positif. Kenapa? Karena dia ini dihubungkan pada kutub listrik yang positif. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa anion bisa mengumpul ke anoda, bukan ke katoda? Atau sebaliknya, Ah, kenapa? Larutannya beda. Um, Sama nggak? Sama ya? Iya, larutan satu-satu larutan. Kenapa anionnya berkumpulnya ke anion berkumpulnya ke anoda, sedangkan kation ke katoda? Kalau di sel volta itu kan beda ini ya, cairannya. Eh, Oh beda iya, kelas beda. gitu ya. Karena dua ya. Kalau di sini dilihat dari muatannya. Karena anoda itu muatannya positif, maka partikel-partikel yang Tariknya bermuatan negatif. negatif ketarik ke yang positif. Makanya anion itu berkumpulnya ke anoda yang bermuatan positif. Karena anion itu sendiri kan muatannya negatif, ya kan? Nah, sedangkan Hmm. kation karena dia muatannya positif, maka dia berkumpul ke kutub yang bermuatan negatif. Jadi ada tarikan antara kutub-kutub itu dengan partikel-partikel bermuatan. Jadi yang berbeda muatan akan saling tarik menarik kayak sifat listrik ya. Oke, paham ya di sini ya? Iya. Kita lanjut. Nah, inilah reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Nah, reaksi di katoda, nah yang kita perhatikan adalah jenis dari elektrolitnya. Jadi kalau di katoda yang diperhatikan itu adalah kita lihat ya jenis dari elektrolitnya. Jenis elektrolit. Oke, jadi di sini kita ingat ya, di katoda kita tidak melihat jenis katodanya apa, mau dia besi, kan logam itu banyak ya. Katoda itu kan logam ya, bisa besi, bisa ya apa aja yang ada di deret volta. Semua logam-logam yang ada di deret volta itu bisa menjadi elektroda, baik katoda ataupun anoda. Tapi untuk reaksi di katoda kita tidak lihat itu. Nah, kita hanya melihat jenis elektrolitnya. Nah, jenisnya apa saja, Kak? Jenisnya ada berapa nih? Ada empat ini ya, ada empat eh, aturan. Yang pertama itu khusus untuk yang asam. Ciri khas asam apa? Ada H plus. Betul, ada H plusnya. Jadi kalau dia asam, misalnya contohnya adalah HCl, misalnya elektrolitnya, maka reaksi di katodanya adalah 2H positif ditambah 2 elektron jadi H2. Ini selalu reaksinya Hmm. seperti ini, nggak akan berubah. Jadi dia sudah devolve ya. Kemudian yang kedua, larutan dari ion. Dihafal berarti ini ya. Ya, ini jadinya jatuhnya kayak hafalan. Larutan dari ion golongan 1A, kemudian 2A, 3A. Nah, 3A ini khusus buat Al ya. Nah, kemudian juga ada Mn tambahannya. Mn2Mn, Al-nya 3 plus, Mn-nya 2 plus. Ini tambahan ya. Maka Hmm. kalau larutan itu terdiri dari ion-ion golongan 1A, 2A. Golongan 1A itu ada siapa aja? Libur nanti ya. Kita rebut K. karcis free ya. Kalau golongan 2A itu ada beli mangga, campur sirsak, bawa rambutan. Nah, kalau ada yang seperti ini di ion-ionnya, maka reaksi di katodanya adalah reaksi reduksi air. Ini ya. Kenapa disebut reduksi? Karena apa? Biloxnya ngurang. Oke, betul. Tapi kalau ciri-ciri lainnya yang bisa langsung dilihat tanpa menghitung bilog, apa ciri-ciri yang Oh, paling kelihatan? elektronnya di kiri. Betul, Elektron. elektronnya di kiri. Di reduksi ya, reduksi air ya, karena airnya menangkap elektron. Jadi dia disebut reduksi. Yang atas juga sama di asam. Asam mengalami reduksi H+, karena H Hmm. plusnya menangkap 2 elektron. Jadi itu disebut reduksi. Nah, kemudian lihat yang ketiga, kalau dia lelehan dari ion golongan 1A, 2A, nih, 3A misalnya ya. Kalau lelehan, nah beda ya, kalau larutan reaksinya adalah reaksi dari
air. Tapi kalau lelehan kan beda nih. Lelehan sama larutan bedanya apa? Lupa. Oke, garam. Kalau garam Ngejelasin gitu. dilarutkan dalam air, berarti ada pelarut ya. Itu disebutnya apa? Zat terlarut Pelarutan. sama pelarut. Larutan Larutan. garam. Lelehan, garam, kita ambil, kita panasin di terik matahari, meleleh. Hmm. Ada airnya nggak? Garam Nggak ada di kan? apa? Iya nggak ada. Nggak ada. Atau ya garam kemudian dibakar, dipanasin gitu ya, berarti tidak, bukan dibakar langsung ya, tapi dipanaskan di wadah, kemudian dia jadi lelehan garam, maka dia nggak ada pelarut. Nah, lelehan itu berarti tanpa pelarut, itu bedanya sama larutan. Itulah kenapa larutan bisa ada reduksi air, karena ada pelarutnya. Tapi kalau lelehan kan nggak ada pelarut, ya nggak mungkin air yang direduksi. Itu aja ingat ya. Maka di sini yang terjadi adalah reduksi dari, ya, yang terjadi Ion. adalah reduksi ion logamnya, reduksi kation. Nah, jadi reduksi kationnya. Kalau dia misalnya Na+, berarti Na+, karena muatannya 1 tambah 1 elektron, jadi Na. Jadi selalu polanya gini ya. Polanya itu udah ada memang. Polanya itu selalu logam itu kita simbolkan dengan L ya. L di sini M positif ditambah M elektron menjadi L. Nah, di mana M dan M ini sama. Jadi kalau misalnya muatannya positif 1, jadi elektronnya 1. Kalau muatannya positif 2, maka elektronnya juga ditambahin 2. Nah, itu biar ingat ini aturannya. Nah, ini khusus buat yang lelehan. Kalau Mg2+ ya berarti tambah 2 elektron, jadi Mg gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kalau dia larutannya selain dari golongan 1A, 2A, 3A. Ya, jadi kalau selain dari ini, mau dia larutan, ingat ya, larutan tadi khusus buat golongan 1A, 2A, 3A ya. Tapi kalau selain dari golongan 1A, 2A, 3A, walaupun dia larutan, tetap yang terjadi adalah reduksi dari kation. Ya, reduksi dari kation. Jadi sama kayak lelehan reaksinya. Jadi nanti L, M positif, tambah M elektron, jadi L. Banyak ya Kalau lelehan aturannya ya. gimana? Gimana? Kalau yang lelehan selain 1A, 2A, 3A gitu. Oh, nggak Ada ada. nggak? Nggak, kalau lelehan semuanya kayak gini memang. Lelehan itu reaksinya udah pasti nomor 3 semua. Nggak ada selain dari ini. Ya, Ya, selalu ya. golongan 1A, 2A, 3A yang ada lelehannya. Selain dari itu nggak ada. Oke? Nah, ini reaksi di Ya. katoda. Jadi kita bisa simpulkan ya, Noval. Di katoda itu sebenarnya reaksinya apa? Apakah reaksi oksidasi atau reduksi? Reduksi. Iya, jadi semua reaksinya adalah reaksi reduksi. Ya, Reduksi. makanya semua elektron ditangkap semua. Nah, itu ciri khasnya untuk reaksi di katoda untuk elektrolisis. Nah, cuman yang direduksi itu ada 4 aturan. Nah, jadi reduksinya itu ada 4 aturan. 1, 2, 3, 4 ini. Gitu. Ya. Ya. Kita lanjut. Kemudian ada reaksi di anoda. Nah, reaksi di anoda begitu juga. Jadi misalnya nah, kalau reaksi di anoda bedanya, kalau tadi di katoda yang kita perhatikan adalah jenis elektrolitnya, apakah asam, larutan, lelehan gitu ya. Nah, kalau di anoda yang kita perhatikan adalah elektrodanya. Nah, jadi yang kita lihat elektrodanya. Jadi lihat jenis elektroda. Jadi beda ya. Kalau tadi elektrolit, ini elektroda berarti alatnya yang dilihat ya. Jadi apakah dia gunakan elektroda yang inert atau yang tidak inert. Nah, tidak inert itu apa? Yang inert dulu yang bawah ya. Yang inert itu adalah yang tidak bereaksi. Contohnya PT, AU, sama C. Jadi kalau nggak bereaksi, nggak ngaruh. Nah, dia hanya sebagai penghantar listrik. Nah, tapi kalau dia inert, ya, kalau dia tidak inert, nah berarti nama lainnya adalah elektroda aktif. Nah, kalau aktif, dia selain menghantarkan listrik juga ikut bereaksi. Siapa-siapa aja selain PT, AU, dan C. Nah, contoh, misalnya dibilang nanti direaksi dengan menggunakan anoda Cu. Nah, berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi anodanya. Jadi Cu-nya dioksidasi,
Jadi polanya adalah seperti ini ya, M ya menjadi L aja deh, logam, kemudian jadi logam bermuatan tertentu ditambah dengan M elektron. Jadi selalu seperti ini. Karena Cu itu muatannya 2+, makanya Cu jadi Cu2+ tambah 2 elektron. Atau dia bilang menggunakan anoda Zn, seng, maka reaksinya seng kan bukan dari PT CAU ya, nggak ada, bukan PT, bukan AU, bukan C. Makanya reaksinya Zn dioksidasi. Nah itu ya, itu untuk yang aktif, yang tidak inert. Hanya ini aturannya. Nah tapi kalau yang inert ada 3 aturannya. Satu ya. Sedangkan ini aturannya ada 3, ada 1, 2, 3. Nah tidak, yang inert tuh aturannya. Kalau inert berarti gini nanti kata kuncinya, digunakan anoda PT atau menggunakan elektroda karbon atau menggunakan elektroda AU. Nah itu artinya dia inert. Kita pakai aturan 1, 2, 3. Apa yang kita perhatikan? Nah, kita lihat kalau dia mengandung ion halida golongan 7A, ya berarti misalnya kayak aturannya gini ya, kalau golongan halida, siapa aja golongan halida? X- itu ada F-, Cl-, Br-, sama I- ya. Nah, ada 4 ya. Jadi polanya nanti jadi gini, 2X- berubah menjadi X2 plus 2 elektron. Elektron selalu sebelah kanan. Jadi polanya selalu 2 ionnya jadi ionnya diatom jadi X2 gitu tambah 2 elektron. Makanya kalau dia Cl-, polanya jadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kalau dia Br- gimana? 2 Br- ya. Jadi Br2 plus 2 elektron. Betul ya? 2 Kemudian semua awal-awalnya. Ya, selalu ada 2 itu. Kalau basa, dia polanya udah pasti. Basa itu kan mengandung kok hijau. Basa itu kan mengandung ion OH- ya. Nah, jadi selalu reaksinya kayak gini polanya, 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Ya. Kemudian kalau misalnya di anionnya dia ada SO4 2-, NO3-, dan sejenisnya yang ada mengandung oksigen-oksigennya. Jadi yang ada oksigen. Jadi kata kuncinya sejenisnya ini maksudnya yang mengandung oksigen ya. Mengandung oksigen. Maka disebutnya OH itu nggak kandung oksigen ya? Oh iya, khusus basa dia sendiri beda ya. Oh ini yang lain-lain selain dari basa tapi mengandung oksigen. Disebutnya adalah sisa asam oksi. Nah, kayak SO4, NO3, CO3, SO3, apalagi yang seperti itulah ya. Maka tidak akan dioksidasi, tapi yang dioksidasi siapa? Air. Jadi kalau ada SO4 2-, NO3-, apalagi ClO4-, itu nanti reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ tambah elektron plus 4 elektron plus O2 tambah 4 elektron. Ini semuanya hafalan ya. Tapi kalau udah biasa ntar keinget juga, sebetulnya perlu pembiasaan aja. Karena soalnya tuh gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak pasti ada oksigennya, apakah nanti golongan larutan lelehan gitu-gitu sih so far. Nah, mungkin kita coba dulu ya biar tahu gimana pattern, gimana polanya. Misalnya nih ya, ada suatu kalimat soal seperti ini. Bisa dibilang nanti buatlah gitu ya, buatlah reaksi elektrolisis yang A, misalnya larutan, yang gampang-gampang dulu deh, NaCl misalnya, dengan menggunakan elektroda platina misalnya. Kemudian yang B, lelehan NaCl dengan elektroda misalnya elektrodanya Fe deh. Nah, oke. Gimana reaksi elektrolisis cara buatnya? Nah, tahap pertama untuk buat elektrolisis. Jadi tahapan pertama ini kita jawab dulu yang A. Tahap pertama kita buat dulu reaksi ionisasi. Buat reaksi ionisasi dari elektrolitnya. Nah, berarti kita ubah jadi ion. Siapa elektrolitnya? NaCl kan? NaCl. Jadi NaCl kita ubah jadi bentuk ion dulu. Ada siapa? Na positif dan Cl negatif ya. Nah, kita buat reaksi di katoda dan anoda.
Katoda itu muatannya negatif, anoda muatannya positif. Ini cara bikinnya. Nah, ingat katoda itu kan muatannya negatif. Berarti dia akan menarik siapa? Kation atau anion? Na ya. Iya. Jadi Na akan berpindah ke katoda. Maksudnya dia akan bergerak menuju ke katoda. Tapi tunggu dulu. Dia larutan ya. Reaksi di katoda itu kita perlu lihat jenis elektrolitnya. Nah, karena dia larutan, kita perlu melihat aturannya. Aturan larutan yang mana? Larutan dari golongan 1A berarti masuk Na nggak? Masuk ya? Tadi putus-putus, Kak. Sorry. Ya, jadi kan Na plus ya. Nah, jadi Iya. tadi kita lihat apa? Larutan NaCl. Berarti kalau larutan kita lihat aturan yang 1A ya. larutan. Berarti yang ini kan larutan golongan 1A. Berarti reaksinya reduksi air. Na plusnya udah diabaikan aja gitu. Jadi dia nggak digunain. Jadi reaksinya langsung kita pakai yang itu ya, 2H2O menjadi 2OH min. Ya, bener ya? Elektronnya malah ketinggalan. Sorry. Plus 2 elektron dulu ya, jadi 2OH min plus H2. Ini kan patternnya, polanya udah kayak gini. Selesai nih katoda, baru kita bergerak ke anoda. Anoda yang ditarik siapa? Muatan negatif ya, Cl min. Nah, kita lihat aturannya di anoda. Jadi gimana aturannya? Kalau dia golongan ion lihat dulu elektrodanya. PT-nya ini ya. Iya, karena dia PT, berarti dia inert ya. Nah, kalau inert berarti kita pakainya aturan yang di bawah, aturan kedua. Berarti apakah dia golongan halida? Benar ya, ada Cl min. Berarti pakai yang ini ya, 2 Cl min jadi Cl2 gitu. Jadi 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, reaksi ini perlu disetarakan elektronnya biar bisa dijumlahkan. Jadi untuk menjumlahkan reaksinya ya, make sure ya, pastikan elektronnya sudah sama. Karena kebetulan sama-sama 2 dan beda posisi kiri kanan, langsung dibuang aja. Iya. Nah, jumlahin reaksinya, maka jadinya 2H2O plus 2Cl min, ya karena di kiri-kiri ya, kayak di redox juga. Maka jadinya 2OH min plus H2 plus Cl2. Ini reaksi totalnya. Ini reaksi total atau disebutnya reaksi elektrolisis. Bisa ya? Iya. Bisa. Kemudian kalau yang B, berarti yang B itu gimana cara kita analisis? Persis ya, tahapan awalnya tetap bikin Cl, Kak. Gimana? Putus-putus, Kak, kayaknya. Sorry. Berarti tadi NaCl sama ya? Iya. Berarti kita bikin ionisasi dulu ya. Berarti NaCl kan jadi Na plus Cl min. Reaksi di katoda. Cl minnya itu lelehan juga, Cl minnya. Iya, lelehan juga. Jadi dia kenapa ada ion ya, padahal bukan larutan, tetap dia bentuknya itu lelehan. Jadi bentuknya itu sama-sama liquid L, ini liquid ya. Oke. Di katoda yang kita perhatikan siapa? Jenis elektrolit. Karena kebetulan lelehan, jadi kita tidak melihat ada air ya. Kan lelehan nggak ada air, berarti reaksinya siapa? Reaksi dari katodanya, kationnya ya. Na. Benar Na. Jadi Na-nya kita apain? Kita reduksi ya. Karena Na-nya kebetulan muatannya positif, tambah berapa elektron? Na itu 2. Positif 1 kan? Positif 1. Ya, berarti elektronnya juga 1. Itu aja lihatnya. Lihat muatannya aja. Jadi jadinya Na. Jadi solid dia. Ini kan kalau Na gini logam kan? Kalau ini ion ya. Jadi itu bedanya. Kalau anoda, apa yang kita perhatikan? Elektroda. Cl min. Fe ya. Oh iya. Elektrodanya Fe. Kalau Fe inert atau enggak inert? Aktif ya? Enggak ya. Iya. Ya, berarti dia aktif. Kalau aktif, reaksinya apa? Reaksi elektrodanya dioksidasi. Nah, Fe itu muatannya berapa?
Fe bisa 2 plus, Bisa 3 plus. Bener-bener. Buatnya salah satunya. Tapi Bener. yang biasanya yang mana? Yang digunakan biasanya Fe2 plus. Ya. Jadi benar-benar. Nanti kalau nanti dia bilang Fe3, besi 3, udah tahu ya besi 3 plus berarti ya. Jadinya dibikin kebalik ya. Jadi Fe-nya dari awalnya itu nggak ada muatan. Jadi ada muatan 2 plus tambah 2 elektron. Karena oksidasi elektronnya di sebelah kanan ya. Ya. Kalau mau dijumlahkan elektronnya kan harus sama. Gimana tuh biar sama elektronnya? Kali itu ya, kali 2 sama 1. Iya, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Berarti jadi nanti di sini 2 elektron ya. Jadi 2, jadi 2 ya. Oke. Ya. Lalu kita tinggal buang elektronnya aja. Elektronnya kita coret. Nanti jadinya habis ya elektronnya. Maka reaksi totalnya tinggal apa? 2Na positif. Ya. Fe plus Tambah Fe menjadi 2Na plus Fe2 plus. ya, plus Fe2 plus. Good. Nah, itu ya. Sama-sama NaCl tapi beda larutan sama lelehan, beda reaksinya. Beda elektroda, beda juga reaksi di anodanya. Nah, itulah prinsip dari elektrolisis. Kurang lebih seperti ini gambarannya untuk elektrolisis. Ya. Untuk ini soal paling dasarnya untuk membuat reaksi dari elektrolisisnya. Nah, coba nanti. Tadi lihat yang ini deh, yang apa? Slide sebelumnya coba. Ini Sebentar ngeliat. Nah, bukan yang ini ya? Ya yang apa? Anoda itu reaksi dia. Anoda ya, iya. Yang ini ya. Itu tadi kan lelehan, sama aja itu larutan sama lelehan ya. Yang mana? Di ini kan tadi lelehan Cl min. Kalau Oh di iya, ini larutan doang kan. yang mana? Yang inert atau yang nggak inert? Yang inert ini larutan doang tulisannya. Oh iya, larutan doang. Tapi kan tadi di sini kalau dia anoda yang dilihat kan elektrodanya. Kita nggak lihat jenis larutan atau lelehan. Oh iya. Yang aktif kan cuma di sini aturannya, cuma satu kan. Dia nggak bilang Itu larutan atau inert ya. lelehan. Jadi umum, berlaku untuk dua-duanya. Kalau yang bawahnya baru. Kebetulan dia pakainya yang nggak inert ya. Oke. Kita cek lagi. Nih soalnya bisa untuk latihan. Mungkin ini ada beberapa. Nah, oh ya, grafit itu nama lain dari karbon ya. Sama Ya. dia, karbon tuh grafit. Oke. Kita coba yang aneh-aneh lah di sini. Kira-kira apa ya kita coba ya, biar. Oh, ini larutan semua ya, larutan semua nih aturannya. Ini deh, misalnya yang F ya. Coba nih yang F. Berarti Al2O3. Berarti kita buat dulu ionisasinya. Al jadi apa? Berarti Al3 plus ya? Betul, ini kan tukeran aja Sama ya. O2 min. O2 min. Karena belum setara, kita setarain dulu lah. Al-nya kan 2 ya. 2 Al. O-nya 3. 3. Ini kan? Oke. Reaksi di katoda, reaksi di anoda. Oke. Nah, reaksi di katoda Al3+. Oh ya, lihat apa jenis elektrolitnya ya? Iya. Larutan kan? Larutan, kemudian Al3+. Masuk yang mana nih? Kategori yang ini ya? Golongan Yang nomor 2 ya? Berarti reaksi air juga. Jadi reaksinya 2H2O itu. Tambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 ya. Oke. Anoda yang diperhatikan apa? Elektrodanya. Grafit, inert.
Berarti apa yang kita lihat, yang kita buat reaksinya langsung Ini anionnya ya. oh, ada O-nya. Iya, oh berarti masuk apa? Sisa sama oksi kah? Nah ini ya, Terakhir itu ya. yang ini. Ketiga, iya. Ya, pakai yang ini berarti aturannya ya. Berarti kita jadiin apa? H2O-nya oksidasi ya. Bentuknya yang tadi polanya. Jadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kemudian kalau ditotalin reaksi ini, kita totalin elektronnya harus sama ya. Yang atas kali berapa? Kali 2, bawahnya Ya, kali jadi 1. kali 2, bawahnya kali 1 ya. Oke, berarti jadinya nanti di sini elektronnya habis total tinggal 4H2O ya. Jadi 4H2O, kemudian tambah yang bawah ada 2H2O ya. Tambah 2H2O menjadi 2OH min plus 4H plus H2 plus O2. Ini totalin aja ya, jadi 6H2O gitu nanti. Nah, baru nanti hasilnya yang sebelah kanan ini. Ini bukan 2OH min ya? 4OH min ya enggak sih? Kan dikaliin 2 ya. Iya. Ini H2 juga jadi 2H2 sebenarnya. Oke. Oke. Ini hasil akhirnya. Nanti untuk yang H2SO4, Na2SO4, Ki, MgSO4 boleh kita coba ya. Misalnya salah satunya kita ambil yang asam nih. Buat melatih MgSO4 berarti H2SO4 Mb ya. H2SO4 ionisasi jadi apa? Apa? Oh iya. Jadi H plus ya. H plus Sama SO4 SO4 min. min. H-nya berapa? 2. Gitu ya. Iya. Reaksi katoda negatif, anoda positif. Katodanya berarti karena dia jenisnya asam ya. Oh iya, asam. Berarti kita buat reaksi dia langsung kan 2H plus jadi apa tadi tambah 2 elektron jadi H2 ya. Ini ada aturannya tadi ya di aturan yang pertama. Yang nomor 1 kan? Iya. Oke. Kemudian SO4 ini karena dia anion di anoda lihat elektrodanya. Tadi kan pakainya grafit inert. Jadi kita lihat aturan yang mana? Yang ada oksigen itu ya. Iya, oksigennya. Berarti 2H2O dioksidasi ya. Maka jadinya adalah 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ini sama nih kasusnya. Karena mau dijumlahkan, elektronnya harus sama. Jadi yang atas kita kali berapa? 2 ya? Bawahnya kali 1. Berarti jadinya 4H plus ditambah 4 elektron gitu ya. Ditambah 2H2O menjadi 2H2 plus 4H plus O2 plus 4 elektron. Elektronnya buang karena sama. Maka hasilnya 4H plus tambah 2H2O menjadi 2H2 plus 4H plus O2. Gitu ya. So overall ini harusnya bisa dipahami, nanti bisa coba-coba ya. Oke. Jadi kalau nggak nemu bisa tanya. Oke. Lagi nih contoh. Elektrolisis ini doang ya? Ini materinya? Ya ini tuh masih reaksinya. Nanti ini sel elektrolisisnya ini doang materinya. Nanti setelah ini kita nanti lanjutan materinya ada namanya hukum Faraday. Itu hitungan-hitungan gitu mol stoikiometri lagi. Ya? Pakai yang ini nggak?
pakai aturan ini, tapi nanti dihitung molnya, masanya, volumenya gitu-gitu. Kan ada O2 nih, oh berapa volume O2 yang dihasilkan gitu-gitu. Nanti hitungnya pakai mol gitu ya. Kemudian, nah ini contoh lain ya, bahasa soalnya nih ya, dilihat biar familiar. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan katoda Fe dan anoda Cu. Ada dua itu. Kan emang dua elektrodanya. Yang Ada katoda katoda. nggak ngaruh ya? Iya, itu yang harus dipahami. Jadi katoda itu mau apa aja nggak ngaruh. Karena katoda yang kita lihat apa? Elektrolitnya kan. Larutan apa? Iya. Ya, kalau anoda baru kita perhatikan elektrodanya. Jadi dia ini kayak nggak usah dianggap sebenarnya. Gitu. Ya, yang dilihat tuh ini aja sebetulnya. Nah, gitu. Terus lihat larutan. Nah, kita buat reaksinya. Berarti tahap pertama kita tulis dulu kan reaksinya CuSO4. Berarti jadi apa? SO4 tuh muatannya apa? Cu 2 min ya. 2 min. Berarti biar netral, kan netral nih. Cu-nya berapa? 1. 2 plus ya? Oh iya. 2 plus 2 min kan netral, makanya di sini nggak ada Oh iya. apa ya. Nah, itu. Maka dari SO4 yang harus kita kenali duluan. Udah setara. Katoda negatif, anoda positif. Katoda kita lihat jenisnya. Oh, larutan nih. Berarti kita pakai aturan larutan. Lihat katoda kationnya golongan 1A enggak? 2A bukan? 3A bukan juga ya? Nggak masuk ya? Selain ya. Selain. Berarti kalau selain reaksi dia sendiri, maka Cu 2 positif direduksi kan? Berapa elektron? 2. 2. Maka jadinya apa? Cu. Cu. Langsung aja jadi logamnya. Anoda, lihat apa elektroda? Oh, Cu berarti apa? Aktif ya? Iya. Bukan PTCAU kan? Nggak inert. Nggak inert. Iya. Berarti Cu-nya dioksidasi. Ya udah balik aja reaksi katodanya. Jadinya Cu oksidasi kan? Jadi Cu2 plus 2 elektron. Terus habis dong Kak kalau dijumlahin. Iya habis beneran. Jadi nanti ini kalau dijumlahkan, Oh iya. habis semuanya. Habis. Jadi sisanya apa Kak? Ya udah, sisanya tuh cuma reaksi awal aja. Jadi reaksi elektrolisisnya itu benar-benar reaksi ionisasinya. Jadi reaksi ionisasinya itu sama dengan reaksi elektrolisisnya. Bisa yang seperti ini. Ya, bisa aja kejadian kayak gini memang. Jadi tembaganya itu udah dihasilkan, tadi kan dihasilkan di katoda ini tembaganya, kemudian dioksidasi kembali. Jadi habis dia jadi ion-ion lagi gitu. Nah, itulah reaksi kimia ya dalam sel elektrolisis. Ada pertanyaan untuk yang ini? Enggak. Coba deh latihan yang ini. Kira-kira apa jawaban reaksi elektrolisisnya? Coba. Ya, coba ya. Ag itu 2 plus ya? NO3 muatannya apa? Min. Lupa. Ya. NO3. NO3 tuh min. 1 ya? Iya, -1. Berarti Ag-nya? +1. Iya, biar netral. Iya. Ag itu golongan berapa? 1. Kak, Ya. Ag itu golongan berapa Oh, Kak? kita 1 lihat, ya? kita lihat dulu. Nah, ini dia. Masuk nggak dia golongan mana-mana itu? Selain berarti ya? Iya. Hmm.
Habis juga berarti. Iya, habis juga. Di anodanya oksidasi Ag ya. Oke. So, sama kayak yang tadi ya sebenarnya ya. Sip. Bisa ya berarti ini. Nah, kita yang ini sekarang. Ini lebih advance melihat bentukannya. Jadi, ini salah satu kegunaan elektrolisis ya. Jadi dia digunakan untuk penyepuhan logam. Jadi tahu emas tuh disepuh ya. Kalau udah lama digunakan, emas tuh kan kadarnya berkurang. Jadi biar kadarnya bisa ditinggiin lagi, emas tuh disepuh pakai prinsip elektrolisis menggunakan larutan emas gitu. Larutannya emang ada emas cair gitu ya. Nah, jadi di sini lihat nih bentukannya. Cu di katoda ya. Anoda, sorry. Cu-nya plus kan ini ya? Iya. Berarti dia anoda ya. Kemudian Zn-nya negatif, berarti dia katoda. Oke. Kemudian lihat nih sendoknya itu, sendok logamnya ditempel, yang terbuat dari zinc ditempelinnya di elektroda zinc. Ini zinc kan? Tempel di sini elektrodanya. Oke, si sendok logamnya itu. Kemudian dia disepuh. Nah, jadi tujuannya supaya nanti larutan yang di sini itu bisa menuju ke Zn. Jadi kayak dia menambah jumlah Zn di logam ini. Jadi lama kelamaan logam ini akan istilahnya tereduksi sehingga dia nanti kan katoda nih. Katoda tuh kayak reaksinya Zn 2 plus tambah 2 elektron jadi Zn, betul? Zn. Nah, jadi tujuannya supaya besi ini akan menarik elektron dari larutan elektrolit yang di sini akan terbentuk Zn. Nah, jadi itulah tujuannya. Jadi makanya di sini itu digunakan Zn-nya itu ditaruhnya di sendoknya taruhnya di katoda. Jadi ingat ya, prinsip penyepuhan logam yang mau disepuh itu ditaruhnya di katoda. Nah, jadi logam yang mau disepuh itu ditaruh di katoda itu selalu, nggak pernah di anoda. Karena kalau anoda kan teroksidasi, malah jadi ion, berkurang logamnya. Nah itu tujuannya kenapa di katoda ya, karena hasilnya tuh solid seperti ini. Nah, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah, udah ada jawabannya ya. Yang mana? Katoda Zn berarti. Iya, ya gitu ya. Iya. Tambah 2 elektron jadi Zn solid ya. Oke, yang C. Sip. Itu aja sih, simple, sederhana sebenarnya. Kita pahami reaksi ini maknanya, ini kan 2 positif, berarti dia ion. Kalau ion kan bukan logam. Kita maunya menyepuh logam, ya harus terbentuk logam, berarti ya kayak gini ya bentukannya. Lanjut. Nah ini, pasangan reaksi di anoda. Dia nanya nih, pasangan reaksi di anoda yang menghasilkan gas O2. Oke. Kalau ada gas O2 tadi reaksi apa? Di anoda yang ada O2-nya. Yang ada O-nya itu yang terakhir ya. Betul. Yang ada oksidasi air ya. Yang ini kan? Ini kan? Berarti cari yang anionnya mengandung OO ini. Nah, yang mana kira-kira? Kan gitu ya cara analisisnya. Berarti dia pasti diperoleh dari oksidasi H2O. Berarti kalau oksidasi H2O itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh anion sisa asam oksi ya. Jawabannya yang mana? Putus-putus Kak tadi. Sorry. Saya mana tadi putusnya Akhir-akhir. ya? Yang habis. Yang tadi pas ngejelasin ini. Oh iya, ini kan ada gas oksi itu. gas O2 ya. Kan diperoleh dari oksidasi H2O.
Kemudian disebabkan oleh apa? Oleh adanya anion sisa asam oksi. Kita cari di reaksi ini mana yang ada OOO-nya. Antara 2 sama 4 ya? 4. 2 sama 4 doang kan? 2 dan 4 berarti. Mm-mm. Iya. Ya udah itu doang sih jawabannya. Oke. Ini kurang menjebak soalnya ya, nggak menarik ini. Kebetulan elektrodanya karbon. Kalau karbon berarti kita seandainya nih tiba-tiba nanti di 4 ini elektrodanya bukan karbon, misalnya Fe. Masuk nggak kira-kira yang 4? Berarti ngoksidasi apa? Fe itu. Iya, yang dioksidasi Fe-nya bukan lagi Nggak air ada kan? berarti. Iya, karena dia aktif. Nah, itu bedanya. Kebetulan ini karbon dua-duanya, jadi aman ya. Maka jawabannya 2 dan 4. Oke, good. Kemudian, nah ini. Reaksi yang terjadi di anoda. Apa tuh kira-kira reaksi di anodanya? Slide-nya belum gerak. Udah. Oh, belum ya? Ini yang ada gambar gitu. Udah. Udah ya? Oh iya, udah. Sama-sama Cu. Berarti elektrodanya dipakainya Cu. Ya, elektrodanya tuh Cu. Berarti kalau Cu sama-sama Cu dia masuk kategori apa? Inert atau tidak inert? Enggak. Iya, tidak inert ya. Berarti reaksi di anoda reaksi siapa? Cu-nya. Yes, oksidasi Cu-nya. Maka jawabannya yang B ya. Ya. Kalau pertanyaan diganti, reaksi di katoda apa kira-kira? Katoda Cu. Bukan golongan 1,2A ya? 1,2,3 ya? Kalau katoda kita lihat apa? Larutan. Oh iya, iya. Ya, dia larutan. Kemudian buat dulu ionisasinya kan? NiSO4. Berarti kationnya tuh siapa? Ni ya? Ni2+. 2+. SO4-nya 2 min kan? Nah, jadi reaksinya bukan golongan 1A Ni. Berarti reaksinya apa? Ni-nya. Iya, Ni-nya. Jadi Ni2+ tambah berapa elektron? 2. Yes. Menjadi Ni. Oke. Jawabannya yang mana kira-kira kalau jawaban di katoda tuh yang A ya? Iya. Oke. Lanjut. Udah kelihatan soalnya? Udah. Salah satu aplikasi penerapan sel elektrolisis adalah electroplating. Electroplating ini sama kayak penyepuhan tadi ya maknanya. Jadi dia penyepuhan bahasa lainnya. Jika seorang siswa ingin melapisi gelang dengan perak, oke, pernyataan di bawah yang tepat adalah Oke, pernah lihat ini. soalnya. Mirip-mirip maksudnya. Oh iya. Ngelapisin gitu. Ngelapisin. Yang tadi kita juga ngomong ngelapisin kan, yang sendok-sendok tadi kan. Iya. Ditaruhnya di mana? Di katoda kan. Iya. Berarti di sini kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, gelang ditempatkan di anode. Yang B, logam perak di anode. Gelangnya berarti ya? Ya, gelangnya. Di katoda tadi? Iya, di katoda. Anode nggak mungkin ya, salah ya. Logam perak ditempatkan di anode. Mana nih maksudnya? Kalau logam perak di anode malah jadi oksidasi ya? Ya. Bukan juga. Kalau yang C menggunakan larutan tembaga sulfat. Tembaga sulfat. Dia mau lapisin sama perak. Nggak pakai tembaga ya? Ini juga bukan. Menggunakan elektroda karbon platina. Sama, karbon platina ini sama aja kan sebenarnya. Dua-duanya kan tidak inert. Dua-duanya inert. Ya.
Ingat Dua-duanya ya. ingat. Jawabannya kayak nggak ada. Makanya ya. Harusnya dia katoda nih, bukan anoda ya. Kalau katoda bener jawabannya. Kalau di anoda dia oksidasi malah ngapain gitu? Dioksidasi malah bukan di electroplating, malah dia makin jadi ion. Harusnya ini katode nih, harusnya ya. Oke, tapi paham ya konsepnya ya. Iya. Lumayan. Kemudian ini, oke, elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda besi di katoda dan di anoda tembaga. Di katoda, setelah elektrolisis akan terjadi reaksi apa? Dia nanya cuma katoda doang ujung-ujungnya. Dia cuma nanya katoda. Ya udah. Larutannya Akan terjadi apa? tembaga 2 Akan terbentuk apa ya? Fe2+ ya. Fe-nya 2 plus betul. Fe-nya 2 plus betul. Jadi lihat larutan ya, larutan, kemudian dia bukan golongan 1A, 2A, 3A kan? Fe itu. Maka direduksi aja langsung logamnya. Berarti Fe-nya 2 plus ditambah berapa elektron? 2 ya. Jadi F. Ya. Solid kan? Fe. Nah, solid itu apa? Disebutnya nama lainnya. Endapan kan? Endapan tuh kayak logam lah. Karena awalnya dia 2 plus ion kan? Jadi berubah jadi ini endapan. Maka jawabannya adalah endapan besi. Kalau di anoda kira-kira apa yang dihasilkan? Anoda Fe ya itu. Bentar. Anoda yang diperhatikan apa? Elektrodanya kan? Sulfat itu. Iya. No, elektrodanya lihat dulu. Elektroda tembaga itu. Iya, tembaga. Berarti dia yang dioksidasi kan? Enggak inert. Iya, Iya, Fe juga. berarti Cu-nya itu. Bukan Fe, tembaga Cu ya. Cu jadi Cu2 plus ya. Plus 2 elektron. Jadi yang dihasilkan di anoda apa kira-kira? Larutan tembaga Jadi Cu Kak. gimana? Tembaga itu apaan ininya? Cu. Fe bukan. Cu ya? Itu besi. Hmm, Oh, berarti kita salah ya. yang Sorry. yang pertama berarti. Ini harusnya Cu2 plus ya. Benar. Kita Iya. salah. Hapus dulu ya. Ini harusnya Cu2 plus. Jadi ini salah juga jawabannya. Good. Ini harusnya Cu2 plus. Ini Cu ya. Ya. Jadi jawabannya tuh endapan Iya, tembaga harusnya ya. A ya. tembaga. Iya. Kalau di anoda justru larutan tembaga gitu ya. Itu bedanya. Tembaga juga. Ya, tapi larutan ya beda ya. Kalau ini endapan berarti padatan, ini kan ion karena kan ada 2 plusnya. Itu beda ya. Gimana tadi bedanya? Kalau endapan kan padatan, padat kan? Kalau ini Iya, larutan, cair berarti dia. Jadi beda ya. Kalau ini kan endapan tembaga, tapi kalau di anoda bukan tembaga namanya, tapi larutan tembaga. Harus ada larutannya karena ion bentuknya. Atau boleh juga disebut ion tembaga, boleh. Boleh disebut larutan, boleh disebut ion sesuai dengan bentukannya. Cuma karena dia ion bisa disebut larutan gitu ya. Ion fasenya apa? Aqueous kan? apanya? Ion itu fasenya apa? Aqueous ya. Iya. Ion itu kan fasenya aqueous, berarti dia disebutnya larutan juga. Nah, itu. Kalau kalau padat fasenya kan solid ya. Kalau cair atau lelehan fasenya itu L. Nah, itu bedanya ya. Kalau gas ya G lah ya, taulah. Oke, ini kira-kira untuk elektrolisis. Ada lagi nggak soal? Abis. Ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nah, nanti di minggu depan kita bisa lanjutin bentar. Pertemuannya kita akan bahas tentang perhitungan elektrolisis. Nah, ini kita akan lanjut di minggu depan membahas tentang
Nah, jadi elektrolisis itu kan tadi kita coba perhatikan reaksinya. Dia kadang-kadang menghasilkan logam gitu ya. Kadang-kadang menghasilkan gas. Nah, jumlah dari massa logam tersebut atau volume gas yang dihasilkan itu bisa kita tadi kan reaksinya bisa kayak di katoda itu reaksinya kita lihat misalnya ada Cu2+ tambah 2 elektron jadi Cu ya, which is to solid. Nanti ini kita bisa hitung masanya ya, masanya karena dia padatan dalam satuan gram gitu. Atau misalnya di anoda terjadi reaksi oksidasi air kan jadi 4H+ tambah 4 elektron jadi tambah O2 gas. Dimana kalau gas kita bisa hitung volume ya. Nah, volumenya dalam satuan liter, baik itu pada keadaan STP atau keadaan RTP. Masih ingat di stoikiometri? Yang 22,4 22,4. liter per mol. Kalau di STP tuh 24 ya, liter per mol. Oke, nah itu. Ini bisa kita hitung, massa dan volume ini bisa kita hitung. Nah, untuk menghitung massa dan volume ini, maka kita perlu memperhitungkan arus listrik yang digunakan. Nah, jadi nanti muncullah namanya, perhitungan ini namanya yang pertama, itu adalah hukum 1 Faraday. Nah, hukum 1 Faraday itu menyatakan bahwa massa zat ya setara dengan arus listrik. Nah, which is ini muatannya atau dalam satuan kulum atau Q itu ya, muatan listrik itu kan Q, satuannya kulum. Makanya nanti dengan arus dan muatan arus dikali sama muatannya itu maksudnya. Makanya nanti kan Q itu adalah I kali T ya, arus dikali waktu di fisika. Jadi muatan listrik itu adalah kuat arus dikali waktu. Nah, di mana nanti massa ya atau tadi kan sebanding katanya berbanding lurus setara, maka nanti W massa itu W disimbolkannya weight ya. Jadi ini adalah massa atau weight ya akan setara dengan Q dengan muatan itu sehingga kita bisa tulis bahwa W itu setara dengan I kali T. Nah, nanti hukum 1 Faraday itu akan melibatkan ya turunan-turunannya lah, tapi nggak perlu kita turunkan nanti jadi lama. Maka nanti hukum 1 Faraday itu bunyinya seperti ini. W sama dengan E I T per 96.500. Apa ini 96.500 ini ya? Apa itu E gitu. Jadi kita harus jelaskan dulu nih. Jadi W itu adalah massa dalam satuan gram. Kalau E itu adalah AR dari logamnya. Agak putus-putus, Kak. Oh iya. Sampai mana ya putus-putusnya? Dari tadi tapi nggak terlalu ini sih. Oke. Jadi slide-nya agak telat gitu. Oke, jaringannya nih jelek banget nih. Lagi angin-angin kenceng nih di sini. Jadi W sama dengan massa dalam satuan gram nih. Kedengar sekarang jelas? Lebih jelas? Lumayan ya. Ya. Kemudian ini udah tertulis belum W massanya? Udah. Udah ya. Nah, kalau E itu adalah ekuivalen bahasanya ya. Ekuivalen. Dia adalah AR dibagi dengan muatan. Nah, ini khusus buat logam. Jadi ini logam. Ini juga massanya massa logam sebenarnya. Ya. Bagi muatan AR-nya, AR logamnya. Kalau misalnya I itu adalah kuat arus dalam satuan ampere, kalau T adalah waktu elektrolisis berapa lama dalam satuan sekon. Nah, satuannya sekon ya. 96.500 ini apa? Nah, ini adalah besaran kulum. Besaran Faraday. Jadi 1 Faraday itu, 1 F itu sama dengan 96.500 kulum gitu. Jadi segini muatannya. Muatan itu kan satuannya kulum ya. Kulum kalau di fisika. Jadi 1 Faraday itu sekian. Makanya dia dibagi dengan 1 Faraday gitu. 96.500. Nah, ini hukum 1 Faraday.
Nah, kemudian karena prinsipnya adalah arus listrik, masih ingat nggak di fisika, arus itu bisa disusun paralel, bisa seri ya. Iya. Ya. Nah, tapi di sini dia itu disusunnya itu selalu paralel ya. Tapi nanti efeknya adalah kita akan menemukan hukum 2 Faraday. Nah, hukum 2 Faraday itu nanti dia menyebutkan bahwa dia menyebutkan bahwa hukum 2 Faraday, nanti kita minggu depan lebih explore lagi sih cara ini biar tahu dulu ya. Nah, hukum 2 Faraday dia itu menuliskan bahwa kalau misalnya ada satu elektroda, misalnya W1 dibagi dengan E1 itu setara dengan W2 dibagi E2. Jadi misalnya nanti di dalam elektrolisisnya dipakai 2 elektroda gitu. Nanti disusunnya tuh paralel. Misalnya nanti W1 Banding gitu ya, Tar? dibandingin gitu sih. Jadi nilai W per E-nya tuh sama. Karena kenapa ini muncul? Karena sebenarnya mol elektron yang digunakannya sama. Karena kan disusunnya tuh paralel gitu. Jadi mol elektron yang digunakannya itu sama. Jadi elektron dipakai di logam 1 tuh sama kayak dipakai di logam 2. Jadi itu dari situ prinsipnya. Kenapa jadinya W per E1 sama dengan W2 per E2. Ini ya, ini adalah cerita dulu kenapa muncul ini. Tapi dalam soal simple kok penggunaannya. Nanti ada clue-nya juga. Tapi kita akan coba ambil soalnya di minggu depan ya, Noval ya. Oke, sampai sini dulu berarti ya? Iya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Sip. Thank you kalau gitu. Sampai jumpa lagi minggu depan insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih ya, Kak. Yuk, sama-sama.